Sambuddhassa Namo Tassa Bhagava Arahato Sambuddhassa. So in Pali grammar we are discussing this abhyaya indeclinable derivative. No? So today we call that to, I mean to. To also important because suffix is to, right? Like anicca to, dukkha to, anatta to. No? No? So at the time like ta, they add to at the time the to. Ta to. Ta is the that. To is a many meaning. So from also okay from that. No? To like that. No? To etc. So sometimes da. Da is a sometimes yada, sada, tada, no? Sabada like that, no? Bhavatu sabba mingala rakhantu sabba devata sabba buddha nubhavana sada sukhi bhavantu te sada, no? Sa and da sada like that, no? Ta and da tada. Because the da like that, no? Mostly da is a time, they refer the time, that time like that, no? So they are no need to decline. This or therefore they are indeclinable like that. No? Many are look at this sense. No? Many are look at this sense, but any case sense possible. No? Because this is indeclinable. No? Can give the any case meaning. Ya, jadi saya akan bahas sedikit lagi tentang tata bahasa Pali ya. Kemarin itu kita sempat belajar tentang abhyaya. Abhyaya ini adalah kata turunan yang tidak bisa dideklinasikan ya. Jadi contohnya adalah kata ta ya. Ta ini artinya kan dia adalah kata ganti orang ketiga ya. Bisa untuk orang ataupun benda mati ataupun binatang gitu ya. Perempuan maupun laki-laki ataupun yang netral. Nah, tapi ketika dia ditambahkan atau diturunkan dengan menambahkan imbuhan to ataupun imbuhan-imbuhan lainnya, dia kadang bisa menjadi kata turunan yang tidak bisa dideklinasikan. Nah, ini dia menjadi kata tato ya. Tato ini banyak artinya, bisa dari waktu tersebut atau biasanya turunan yang tidak bisa dideklinasikan ini biasanya dia memiliki arti itu sebagai tempat ataupun waktu ya. Menunjukkan waktu, tapi sebenarnya dia bisa artinya banyak, tapi kebanyakan dia menunjukkan waktu. Nah, ini yang to ini banyak dipakai ya, seperti kemarin anicato, dukhato dan sebagainya. Ini adalah ketika ditambahkan imbuhan to, dia menjadi tidak bisa dideklinasikan. Atau juga ada imbuhan da ya. Da ini kadang menggunakan awalan kata itu sa ya, sada ya. Seperti dalam kata sada sukhi bawantu te. Nah, kata sada ini juga adalah kata turunan yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi dia tidak berubah walaupun dia nominatif, lokatif, datif atau sebagainya, bentuknya tetap sama seperti itu. Jadi ini adalah kata turunan yang abhyaya yang tidak bisa diturunkan lagi. So you already know that sabba is all. Ya and ta. No, this no relative pronoun like that. Ta pronoun. Eta is not so far, not so near. Ima is near. This meaning. No? K is a question like that. No? At the time they can be added with a suffix. To, tra, tha, di, wa, he, ham, ha, da, hechanan, da, dachanan, dani, rahi, duna like that. No? At the time, sabato is from all like that. No? No? Tato is from that. No? So sabba is all, right? So sabato is from all. No, sabato. No? This all also pronoun. Pronoun all this like that. Sabba, all, every, the whole. No? So therefore, no, because this suffix, no, because the suffix, no, the case are changing, no.
Ya, jadi untuk membuat abiyaya ini atau turunan yang tidak bisa dideklinasikan lagi ini ada beberapa imbuhan yang bisa ditambahkan ya. Itu di layar ada, di yang kiri yang eh, ditulis dalam huruf tebal ya, yaitu to, tra, ta, di, wa, hing, hang dan sebagainya sampai tuna itu ya. Itu adalah beberapa pilihan eh, imbuhan yang bisa ditambahkan kepada akar kata agar menjadi turunan abiyaya ini. Nah, contohnya adalah ketika kita menggunakan akar katanya adalah sabah ya. Sabah ini kan artinya semua. Tapi ketika ditambahkan imbuhan sabato, dia memiliki makna sebagai dari semua, dari semua. Lalu ada juga kata ta ya, ta yang di baris ketiga itu. Eh, Ta itu kan tadi saya sudah jelaskan adalah sebagai eh, kata ganti orang ketiga ya, bisa perempuan, laki-laki maupun benda mati. Jadi ketika ditambahkan imbuhan to menjadi tato, dia ini artinya adalah dari orang tersebut atau dari benda tersebut atau dari hal tersebut atau hal yang dirujuk tersebut ya. Jadi biasanya imbuhan to ini memiliki arti itu dari ya, dari. So always careful the ima. Ima they at the suffix at the time ima che I only. So ima plus to ito. Ima pa ida at the time ma always delay like that. Ida. No. Iha ida. Ida is in this dispensation. So like the Chetanupassana. No. No. Ida bhikkhu, this ida. Ida means that ima and da they combine together. Because the dust surface, ima che I only. And then I is at this, da is a time in this dispensation. Like that. So katan japana bhikkhu bhikkhu chete cheta anupasi viharati at the time. No, this meaning is no how to practice Cetanupassana. No, at the time Buddha answer. Ida in this dispensation bhikkhu. No, he knows Saragama Ceta, Saraga Ceta Dipachanati like that. No. Ya, jadi tadi saya juga menjelaskan kemarin itu kita sudah sempat menjelaskan ya eta dan ima ya. Ta, eta dan ima ini adalah kata ganti orang ataupun kata ganti benda ya. Jadi kalau ta itu yang jauh, eta itu yang jaraknya menengah, ima itu yang dekat ya. Nah, tapi ketika ima ini untuk diturunkan sebagai abiyaya itu harus hati-hati ya. Karena kadang ketika diturunkan dengan ditambahkan imbuhan akhir kata, dia biasanya maknya itu hilang. Jadi hanya i saja yang ditambahkan imbuhan kata yang baru. Contohnya ketika ima ditambahkan kata to, dia bukan menjadi imato tapi menjadi ito. Nah, ini harus diperhatikan. Atau ketika ima ditambahkan imbuhan di ya, dia menjadi ida ya. Bukan idhi ya, dia ida. Ida ini artinya adalah di sini atau di ajaran Buddha ini, di sasana Buddha yang ini, di Buddha sasana yang ini gitu. Jadi ida ini sering muncul di sutta ya, seperti di sini di Citanuwasana, ida bikawe biku saragang wacitang saragang citanti pajanati dan seterusnya. Jadi ida itu maksudnya di sini, bikawe para biku dan seterusnya. So therefore you can see the Pali many that this suffix sabato, yato, tato, eto, ito, kuto like that. No need to afraid. No, they are just suffix only because the suffix they changing the form like that. No, suffix change they also changing the form. No, because the ima che ito because the suffix di change to the ida because ha change to iha because the da ida like that. No? So therefore the suffix also important. No. Ya, jadi saya mengatakan, jadi kalau kita membaca sutta dan banyak imbuhan-imbuhannya itu kita jangan takut ya, karena sebenarnya itu hanyalah akar kata yang ditambahkan satu imbuhan tertentu. Seperti kata sabato, yato, tato, eto, ito, kuto, ya itu hanyalah akar kata yang ditambahkan imbuhan to. Jadi asalkan kita mengetahui arti dari imbuhan tersebut, sebenarnya kita bisa mengetahui makna dari kata yang sudah diturunkan tersebut. Jadi seperti misalkan tadi sabadi ataupun ida, yaitu adalah sabat ditambahkan di, ima ditambahkan di, ataupun eh, ketika ditambahkan eh, ha ya, ima itu menjadi iha, ketika ditambahkan da, ida, ima menjadi ida. Jadi maksudnya kita harus mempelajari imbuhan kata ini agar kita tidak bingung ketika kita melihat bahasa Pali itu di sutta ya. Another is a numerical derivative. Numerical derivative are they use
no, suffix ka like that. No, ka, no, like dasa and ka at the time became dasaka. No, a little bit. Okay, sorry. Bigger. Okay. Mhm. Then, then is a dasa. No, so at the time the at the ka. No, 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 dasaka. Then dasaka is a no, one having the amount of the 10. No, at the time cannot get the one having the amount of the 10. Collection or gathering of 10. So like Dasaka Kalapa, like Hadaya Dasaka Kalapa. No? Hadaya Dasaka Kalapa. No? So at the time, so gathering of 10 is called Dasaka like that. So this Kalapa is the 10 rupa, this meaning. No? Nah, selanjutnya saya membahas tentang turunan angka ya, turunan numerik atau bahasa palingnya adalah sankhya ya. Nah, di sini biasanya untuk membentuk satu turunan numerik ini ditambahkan imbuhan akhir kata itu k ya. Jadi contohnya dasa itu 10 ketika ditambahkan k jadi dasaka. Nah, imbuhan k ini atau untuk yang turunan numerik ini biasa memiliki arti memiliki atau tergabung dari ya gitu. Jadi contohnya dasaka ini dia dia bisa memiliki artinya adalah 10 ataupun sesuatu yang isinya 10 ataupun kumpulan dari 10 gitu. Jadi artinya kurang lebih seperti itu ketika ditambahkan turunan K ya. Jadi contohnya hadaya dasaka kalapa gitu ya. Jadi ini adalah kalapa eh, kalapa di hadaya di jantung yang terdiri dari 10 rupa gitu misalkan. 10 rupa gitu. Kalapanya isi 10 gitu. Jadi ini adalah kalapa yang gabungan dari 10 ataupun kalapa yang isi 10. Nah, ini kurang lebih artinya seperti itu. I will show the Hadaya Dasaka Kalapa here. Bigger. There were two. Here, Hadaya Dasaka Kalapa. You can see, right? Huh? Hadaya Dasaka Kalapa. Because in this Kalapa, there are 10 rupa. No? 10 rupa is Aviniboga rupa 8. Patui Abo. Tejo Vayo Wana Ganda Rasa Oja. Patui is the earth element, water element, fire element, wind element. Wana is a color. The color of 4 elements called Wana. The smell of this 4 element called Ganda. The taste of 4 elements called Rasa. Nutritive essence called Oja. No? After that, Jivita Rupa also, and also Hadyawatu also. No? So depend on the Hadyawatu, at the time mind arise. No? This, therefore, have to find the Hadyawatu inside the Kalapa. Whether understanding full element, not understand the Hadyawatu also. No? Ya, jadi saya dapat menjelaskan tentang yang hadaya dasaka kalapa tadi ya. Jadi kan dasaka artinya isi 10 atau gabungan dari 10. Jadi maksudnya dari hadaya dasaka kalapa ini artinya adalah kalapa yang terdapat dalam jantung yang isinya atau gabungan dari 10 rupa di dalamnya. Ada apa saja 10 rupa yang ada dalam hadaya dasaka kalapa ini? Yaitu ada 8 awini boga rupa atau rupa yang tidak bisa dipisahkan ya, yang selalu ada. Lalu satu hadaya watu, landasan jantung, satu lagi jiwita rupa atau materi daya kehidupan. Jadi total ada 10. Jadi yang tadi yang 8 itu yang tidak bisa dipisahkan adalah 4 mahabuta ataupun 4 elemen besar yaitu api, air, tanah, angin dan juga 4 upada rupa yaitu warna, ganda, rasa, oja. Warna, rasa, bau dan nutrisi, elemen nutrisi. Jadi saya sudah mengatakan tanpa mengetahui 4 elemen kita tidak bisa mengetahui hadaya dasaka kalapa ini, tidak bisa mengetahui hadaya watu ini gitu. Jadi
untuk mengetahui Hadaya Dasaka Kalapa ini kita harus mencari kalapa yang di dalamnya ada Hadaya Watu gitu. Jadi berlatih 4 elemen itu kurang lebih seperti ini. Okay, this numerical derivatives. Another is the apecha, lineage derivative. Lineage meaning is no, there is a one meaning is a wasita like that. No? Wasita is one the Hamid name maybe. And then all his generation called Wasita is his name, right? All his generation called Wasita. No? So then because of this suffix, no, this wa chit wa, odi, no, only at that time there's all the male are called Wasita, female all generation called Wasita like that, no. This generation of Wasita, no. Ya, lalu saya sudah membahas tentang turunan yang selanjutnya ya. Ini adalah turunan garis keturunan, namanya. Turunan garis keturunan. Saya belum ketemu bahasa Indonesia yang lebih baik lagi. Tapi contohnya di sini adalah wasita ya, dari kata wasita. Wasita ini adalah nama seseorang, misalkan nama seseorang. Nah, ketika ditambahkan imbuhan akhir na ini adalah imbuhan yang biasa ditambahkan untuk turunan garis keturunan ini. Jadi maksudnya untuk menunjukkan bahwa ini adalah keturunan dari si wasita ini, maksudnya anaknya ataupun cucunya ataupun sebagainya ataupun keluarganya gitu ya. Jadi di sini ketika wasita ini ditambahkan imbuhan na berdasarkan peraturan dari sandi atau penggabungan kata, jadi di sini na-nya hilang. Tapi malah di sini untuk wa-nya itu menjadi wa panjang, wasita ya. Itu adalah untuk anak ataupun keturunan yang gendernya laki-laki maupun netral atau keluarganya dari wasita. Sementara kalau untuk yang anak perempuan yang gender feminin itu dia menjadi wasita, a terakhirnya juga panjang lagi ya gitu. Jadi ini perlu diperhatikan wa-nya menjadi wa panjang, dan kalau untuk gendernya feminin dia ta-nya menjadi ta panjang juga. Wasita, okay. Aditi, at that time another suffix, at that time Aditya or Aditya, the son of the goddess Aditi, no? The son of goddess Aditi, no? So Aditi is one Devi, I think. The son of the Aditi Deva called the Aditya. The meaning of the son. No? So they believe like that. No? Aditya is come from the Devi, Aditi Devi. Ya, contoh lainnya adalah dari kata Aditi. Aditi ini dipercaya sebagai dewi, seorang dewi ya, nama seorang dewi. Jadi ketika ditambahkan imbuhan nya ini juga salah satu imbuhan untuk menurunkan sebagai garis keturunan ya. Jadi ketika Aditi ditambahkannya, dia bukan menjadi aditinya tapi menjadi aditya ya. Ini adalah kasus spesial mungkin ya, berdasarkan peraturan sandi. Nah, lalu setelah aditya itu juga dia berdasarkan peraturannya itu dia juga berubah lagi menjadi adica. Adica ini berarti artinya adalah keturunan dari si Dewi Aditi itu gitu ya. Tapi artinya juga kadang Aditi ini atau adica ini kadang diartikan sebagai matahari yaitu. Yeah. So India time they also use like their family name a lot respect like that. Like India Gandhi son called Rajiv Gandhi like that. Or Gandhi. So India Gandhi father also Gandhi like that. So Gandhi generation. Gandhi generation, all the other Gandhi. Father is a Gandhi, right? And the daughter called India Gandhi. India Gandhi son called Rajiv Gandhi. Like that. India Gandhi son called Rajiv Gandhi. Or a prime minister in India. Or a prime minister generation. Ya, saya sudah mengatakan di India itu kadang keturunan itu sangat penting ya, makanya dia bahkan punya turunan kata untuk garis keturunan gitu. Contohnya saya sudah mengatakan
Perdana Menteri India itu namanya tuh selalu Gandhi, Gandhi Gandhi. gitu ya. Raja Gandhi, terus nanti anaknya Gandhi lagi, terus pokoknya ada Gandinya gitu, karena ini keturunan gitu. Jadi eh, keturunan itu sangat penting menurut tradisi India gitu. Jadi Yeah. namanya pun kadang mirip-mirip karena ada keturunan-keturunan ini gitu. Gandhi. You know Gandhi, Indian. Famous. Mahatma Gandhi, yeah. Mahatma Gandhi. His side is Nehru, right? Nehru Gandhi. After that, India Gandhi. After that, right? Oh, our Prime Minister. Yeah, Mahatma Gandhi. After that, Nehru also. Nehru. Nehru is son. After that, Nehru daughter is India Gandhi. India Gandhi's son is Rajiv Gandhi. Like that. No grandson. I don't know now. No way now. Okay. Ya contohnya Gandhi generation we call Gandhi generation. ya contohnya Gandhi itu kan maksudnya Mahatma Gandhi ya yang terkenal itu. Jadi dia anaknya itu salah satu anaknya adalah Niru Gandhi namanya. Niru Gandhi eh, eh, Sorry, Nehru is not the son of Gandhi. Yeah, Nehru is another. eh, s- eh, India Gandhi, the daughter of the Nehru. ya, salah ya saya tahu itu bukan anaknya Mahatma Gandhi tapi ini kita ngomongin Perdana Menteri India ya. Jadi Perdana Menteri India itu dulu ada yang namanya Niru Gandhi. Lalu anaknya dia memiliki anak namanya Indira Gandhi. Anaknya juga jadi Perdana Menteri. Lalu Indira Gandhi ini punya anak lagi namanya Raja Gandhi. Nah, Raja Gandhi ini juga menjadi Perdana Menteri lagi gitu. Jadi maksudnya namanya itu memang nama keturunan. Ini juga seperti turunan untuk nama keturunan ini. Paca ini. Apechatatiya. Okay. Okay, now is the Atisaya comparative or superlative derivative. Like Papa at the time, Tara, Papa Tara. Papa Tara. Tama at the time, Papa Tama. At the time, Papa Tara is a comparative. No? Papa Tama is a more powerful. Worse. No? Superlative. Like the highest. No? So Papa is a no. Papa is a bad. Papa Tara is a worst. Papa Tama is a worst. So Papa Tama is a more powerful than Tara, like that. Ya, selanjutnya adalah turunan perbandingan, ya, turunan perbandingan. Jadi ini bahasa palingnya adalah atisaya ya. Jadi beberapa imbuhan yang harus ditambahkan untuk membuat turunan perbandingan ini adalah tara, iya, tama, ataupun ima ya. Nah, jadi kalau untuk yang tara dan iya itu adalah untuk perbandingan lebih. Sementara kalau untuk yang tama dan ima itu adalah untuk perbandingan paling. Jadi maksudnya contohnya adalah seperti kata baik, lebih baik dan paling baik gitu ya. Ini artinya seperti itu. Contohnya di sini adalah kata papa ini artinya adalah jahat ya. Jadi ketika kita ingin membentuk satu kata yang disebut lebih jahat, maka ditambahkan imbuhan tara ataupun iya menjadi papa tara ataupun papia, artinya lebih jahat atau lebih buruk. Lalu kalau kita ingin membentuk kata yang artinya adalah paling jahat ataupun paling buruk, maka ditambahkan imbuhan tama ataupun ima menjadi papa tama ataupun papima, artinya adalah yang paling buruk. So there were Papiya and Papima also like that. Papima is more powerful than Papiya. Ya, jadi yang papatara dan papia itu adalah artinya lebih buruk. Sementara yang paling buruk itu bahasa palingnya adalah papatama ataupun papima. Yeah. Like Ukata is a superior. No? Ukata Tara is a more superior. Ukata Tama is the most superior. Like that. Ukata. Ya, contoh Ukata is superior. Contoh lainnya adalah kata Pali ugatha ya. Ugatha ini artinya adalah superior. Berkualitas baik, ugatha ini berkualitas baik. Jadi ketika ditambahkan kata tara ataupun iya, dia menjadi ugatha tara. Artinya adalah dia lebih berkualitas baik. Kalau misalkan ditambahkan kata tama ataupun ima, dia menjadi ugatha tama. Artinya adalah dia adalah yang paling berkualitas baik. Yeah.
So Buddha always say that Mara Papima, Papimo Maro like that. Mara is a very bad one. Papima. Ya, saya mengatakan untuk Mara ya, Dewa Mara, Mara itu Buddha di dalam sutta sering menggunakan kata Papima ya. Papima. Papima Mara, Papimo Mara. Ini Papimo Maro. Apa artinya Mara itu yang paling buruk gitu maksudnya, yang paling jahat. Papio. Okay, another is a Sota. Sota is a Soata. The same meaning, even though they add the suffix, meaning are not changed. This is called Sota. No? Synonymous derivative. Like the, no? Like Deva, add to Ta, but Deva and Devata, the same meaning. So Devata also Deva. Deva also Deva. Even though they add the Ta, meaning are not changed. But gender change like that. Deva is a masculine gender. Devo. Devata is a feminine gender, like Kenya, Sala, like that. Gender only changing, but meaning not change. This called, the meaning is this meaning, called Sota meaning. Every time add this suffix, gender always change. Always change. Therefore, in Mangala Sutta, they use this Devata. Even though meaning is a May Deva, not Devi. Anyatara Devata, right? Good sound. Good sound. Buddha know that sound. So Deva not so good at the time. Anyatara Devata at the time was sound better. So every word can use this suffix, you know? For example, adicita. No, like that. Okay. No, like that. Ta also many meaning. Ta suffix also many meaning. In this case, here is the Sota meaning. Ya, jadi selanjutnya adalah turunan sinonim ya, turunan sinonim. Ini bahasa Palinya adalah swatha. Jadi untuk turunan sinonim ini sebenarnya ketika ditambahkan imbuhan akhir, dia tidak berubah artinya, tapi dia hanya berubah gendernya saja gitu. Contohnya kata nama ditambahkan imbuhan nika menjadi namika. Ini artinya tetap nama. Nama ya, maksudnya Pali dan Indonesia artinya sama nama ya, tapi gendernya saja, gender katanya berubah. Begitu juga kata dewa dan ditambahkan ta, nah ini jadi dewata, artinya tetap sama, artinya dewa gitu ya, tapi gendernya berubah. Kalau dewa itu gendernya adalah maskulin, sementara dewata itu gendernya adalah feminin. Begitu juga kata dana ketika ditambahkan kata maya jadi dana maya. Dana maya artinya adalah memberi juga sama dengan dana, tapi gendernya saja yang berubah. Jadi seperti di Manggala Sutta tadi saya sudah mengatakan kata dewata kan, di situ di Manggala Sutta ada kata dewata. Tapi sebenarnya walaupun di situ dewata, arti kata dewata di Manggala Sutta itu sebenarnya adalah dewa laki-laki sebenarnya yang datang menemui Buddha. Tapi kenapa diganti menjadi gendernya feminin? Karena untuk nadanya dan syairnya itu enak didengar gitu ya. Karena dia menjadi 3 suku kata. Kalau dewa kan hanya 2 suku kata. Jadi kadang tergantung pada syairnya agar lebih enak didengar yang mana bisa ditambahkan imbuhan-imbuhan yang ini. So nama and namika same meaning. Dana and danamaya same meaning like that. Okay. So another is anikatha. Anikatha means many meaning. Many suffix in this case like that. So nawa to Navika. Nawa is a boat or ship like that. Navika is like captain or the ship or sailor like that. The one who crossed the Bible. Navika. Navika is like in the Namakala Pali, Buddha Naviko. Captain of the ship called Navika. Ya, lalu selanjutnya adalah turunan lain-lain ya, turunan lain-lain. Ini bahasa Palinya adalah anekatha. Jadi ini adalah turunan yang ketika ditambahkan satu imbuhan tertentu, dia biasanya artinya berubah-ubah. Jadi ini adalah turunan yang tidak tetap, arti dari imbuhannya itu tidak tetap. Contohnya di sini kata nawa. Nawa ini artinya adalah kapal ya, kapal laut ya. Jadi ketika dia tidak ditambahkan imbuhan nika, dia menjadi nawika. Nawika ini artinya adalah orang yang menyeberang dengan kapal laut. Jadi bisa berarti adalah pelaut ataupun kapten kapal dan sebagainya.
Wana and Waneya like that. Wana is a forest, right? Wana. Wana is a forest. Anenya is a forest. Waneya is the one live or born in the forest called Waneya. Waneya. Wanayas. Lalu selanjutnya kata wana. Wana ini artinya adalah hutan ya. Nah, ketika ditambahkan Waneya. imbuhan neya, ini artinya dia menjadi waneya. Waneya ini artinya adalah orang yang tinggal di hutan ataupun orang yang lahir di hutan ya. Ini arti dari kata waneya. Waneya. Yeah. So Waneya bhikkhu who live in the forest. Waneya. Wanawasi also can. Waneya also can. Nah. Waneya. Ya, jadi kalau untuk bhikkhu yang tinggal di hutan bisa disebut juga waneya bhikkhu, ya, bhikkhu yang tinggal di hutan ataupun wanawasi bhikkhu, bhikkhu yang tinggal di hutan artinya sama. Okay. Okay, so this chapter finished today. It's the secondary derivative. No? Ya, jadi saya sudah menjelaskan selesai hari ini turunan sekunder ya, bab turunan sekunder. So we are also discussing the Citta Nupassana also, no? Raga Citta and Saraga Citta, Dosa and Sadosa and Vita Dosa, Samoha and Vita Moha like that, no? Ya, kemarin juga kita sedang membahas tentang Citta Nupassana ya. Jadi ada cita yang saraga, sadosa dan sebagainya ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan. So Vitaraga is one pair, Saraga and Vitaraga. No Loba mind and no Loba mind. Sadosa is Dosa mind, no Dosa mind. Moha mind and no Moha mind. No? But according to Abhidhamma, no? So Loba mind is a Loba Mula Citta. No? Loba Mula Citta 8 called Loba mind. No? So Dosa Mula Citta 2 is called Dosa mind. No? But Moha is all Akusala Citta has a Moha. So all 12 Akusala mind called Moha mind. No? Ya, jadi di Citta Nupassana itu kan dibagi menjadi saraga cita, witaraga cita. Saraga itu adalah cita kesadaran yang diliputi oleh nafsu, atau witaraga cita, kesadaran yang bebas dari nafsu, ataupun sadosa cita dan witadosa cita. Sadosa cita adalah pikiran yang diliputi oleh kebencian, witadosa cita adalah pikiran yang yang bebas dari kebencian. Lalu samoha cita dan witamoha cita, kesadaran yang diliputi oleh delusi maupun kesadaran yang bebas dari delusi. Nah, tapi secara Abhidhamma sebenarnya yang disebut saraga cita itu adalah loba mula cita 8 kesadaran yang berakar dengan loba ataupun nafsu keinginan ya. Lalu sadosa cita itu adalah 2 dosa mula cita, yaitu kesadaran yang diliputi oleh didasari oleh kebencian. Sementara untuk yang samoha cita di Citta Nupassana itu bukan hanya 2 moha mula cita, melainkan 12 akusala cita, itu disebut samoha cita. Ya, ini perlu dimengerti seperti itu. So Loba Mula Citta so many is 8, no? Why? Because the view. Sometimes wrong view, sometimes right view, no? Depend on the view. And depend on the feeling, no? Somanasa or Upekha like that. No? Therefore, the classification is that become 8 like that. Ya, saya sudah menjelaskan kenapa yang loba mula cita itu ada banyak, ada 8 ya. Karena ini kesadarannya itu banyak variasinya ya. Bisa kesadaran loba yang berasosiasi dengan pandangan salah, ataupun tidak berasosiasi dengan pandangan salah, ataupun kesadaran loba yang perasaannya itu menyenangkan ataupun yang biasa-biasa saja. Jadi ada banyak, total ada 8. So dosa mula is a 2 only, no? Asankharika and sasankharika 2 only, no? Nah, sementara untuk dosa mula cita, kesadaran yang berakar pada kebencian itu hanya 2, karena variasinya hanyalah kesadaran tersebut dilakukan dengan dorongan ataupun tanpa dorongan. So loba mula A also sasankharika and asankharika. Therefore there are so many loba mind, no? Ya, tadi variasi dari loba mula cita itu selain perasaan, selain pandangan salah,
ada satu lagi variasinya itu adalah dorongan ataupun tanpa dorongan. Jadi dengan 3 variabel ini totalnya permutasinya total ada 8 loba mula cita. Mula means rooted. So loba mind, loba and moha two rooted, therefore very powerful. Dosa the mind also, dosa and moha two rooted. But moha mind, no loba, no dosa, that moha is not so strong. Only one root only. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kata mula. Mula ini artinya adalah akar ya. Jadi loba mula cita, walaupun di situ tulisannya loba mula cita, artinya kesadaran yang berakar pada keserakahan, tapi sebenarnya harus dimengerti bahwa di loba mula cita ini juga ada satu akar lagi, yaitu moha, yaitu kebodohan batin. Jadi karena begitu juga di dosa mula cita, walaupun di situ tulisannya kesadaran yang berakar pada kebencian, dia sebenarnya ada satu akar lagi, yaitu moha atau kebodohan batin. Jadi untuk loba mula cita dan dosa mula cita ini mereka sangat kuat karena dia memiliki 2 akar ya, loba dan moha maupun dosa dan moha. Sementara untuk moha mula cita yang 2 itu hanya akarnya satu saja, yaitu akarnya moha. Maka dari itu moha mula cita ini saya sudah mengatakan tidak terlalu kuat. So for Putujana, for us, this akusala cita often arise. Even the meditation time also, sometimes moha mind, sometimes restlessness. Not pay attention the breathing out. Mind are restless, thinking something like that. And then this is a moha mind, moha mula mind. Even meditation time also. Ya, jadi saya sudah mengatakan untuk putujana itu 12 akusala cita ini sangat sering muncul ya. Bahkan kadang ketika meditasi ini bisa muncul. Misalkan ketika meditasi pikiran resah ya, tidak bisa memperhatikan objek. Nah, ini adalah moha mula cita ya. Kesadaran yang berakar pada kebodohan batin, dia tidak bisa menangkap objek. Jadi walaupun sedang meditasi bisa muncul akusala cita ini. Sometimes in the monastery, although Sankapiya, sometimes they are angry, dosa. At that time, not only moha rooted, dosa rooted also together, that are more strong. Ya, saya sudah menjelaskan contoh lain, misalkan di satu wihara ada seorang kapia gitu, misalkan dia sedang marah ataupun sedang muncul kebencian, jadi yang muncul adalah dosa mula cita. Tapi walaupun dosa mula cita, harus diingat lagi bahwa dosa mula cita ini juga ada satu akar lagi, yaitu moha. Maka dari itu kesadaran seperti ini memiliki efek yang sangat besar. So dosa is like the forest fire. When dosa arise, they burn themselves fast. Ya, jadi dosa mula cita ini sering diibaratkan sebagai api kebakaran hutan ya, api kebakaran. Jadi ketika kesadaran ini muncul, yang pertama kali terbakar adalah diri mereka sendiri. So compare with the loba mind and dosa mind, loba mind are more subtle like that, but loba mind is more obvious. Some people the dosa mind, the face also changing like that. But sometimes loba mind cannot know. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan loba mula cita atau kesadaran yang berakar pada keserakahan atau nafsu, kesadaran loba ini dia lebih halus ya, kelihatannya lebih halus. Kenapa? Karena biasanya kalau untuk dosa mula cita, kesadaran yang kebencian atau ya kebencian ini ketika muncul dia bisa terlihat dengan jelas. Jadi ketika orang marah kita bisa lihat mukanya pun berubah gitu ya. Sementara kalau seorang itu sedang bernafsu atau apa, kadang tidak terlalu terlihat perubahan di mukanya. Bisa seperti itu. But dosa mind are more easy to remove. Even though obvious, but loba mind are difficult to remove. Sometimes some two shall quarrel, after that they talking each other very peacefully. Well, very quick like that. Morning quarrel, evening peacefully. Right? Those are easy to remove. But loba not like that. Loba are accepted and difficult to remove. Loba. Ya, tapi saya mengatakan ya, walaupun tadi dosa itu lebih terlihat jelas, tapi saya mengatakan pikiran dosa, kesadaran dosa ini, kesadaran kebencian ini lebih mudah untuk dilepaskan ya dibandingkan kesadaran
nafsu ataupun loba. Jadi kalau kesadaran loba, walaupun dia itu tidak terlalu kelihatan, tapi dia lebih sulit untuk dicabut atau untuk dilepaskan gitu ya. Jadi saya mengatakan contohnya, misalkan ada sele yang berantem misalkan, itu kan dosa mula cita ya. Apa, paginya berantem, kadang sorenya sudah temenan lagi. Jadi maksudnya kadang dosa mula cita itu lebih mudah untuk dihilangkan, sementara loba mula cita itu walaupun tidak terlihat lebih sulit untuk dihilangkan. Yeah, yeah. Loba is like the secretly the more powerful, really, but not obvious. Not obvious, but dosa is more obvious because face also changing like that. But even though loba arise, some people mind we don't know this people have loba a lot or not like that. But difficult to remove. Difficult to remove. Therefore, Arata Mega only can remove all loba, but dosa can remove Anagami Mega. Right. Ya, jadi ditekankan lagi ya. Jadi bahwa loba mula cita itu dia diam-diam tapi kuat ya, diam-diam menghanyutkan ya. Maksudnya dia walaupun halus tapi dia kuat, berakar kuat. Sementara kalau dosa mula cita walaupun dia terlihatnya seperti meledak gitu, sangat kuat di awal tapi dia mudah untuk dilepaskan. Jadi ketika seorang marah ya bisa 5 menit kemudian sudah hilang marahnya. Sementara ketika seorang itu bernafsu atau memiliki keserakahan, kadang mukanya tidak kelihatan biasa-biasa saja, tapi pikirannya itu sebenarnya sedang mengincar sesuatu gitu ya. Jadi untuk loba mula cita itu hanya bisa dihilangkan dengan ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian arahat. Sementara dosa mula cita itu sudah bisa dihilangkan ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian anagami. Already Anagami remove, right? Arhan no need to remove again. Because Anagami is a lower, Arata is a higher, right? So Anagami is a number 3 mega only. Arhan is a number 4, right? So higher than Anagami. So Anagami already removed the dosa, so Arhan no need to remove again. So 1 mega remove, kilesa is enough. Yeah, loba, if it remove loba, then no more kilesa. So loba is a more difficult to remove. If loba remove, no more kilesa. You already araship. Yeah. Even though Anagami still has the loba, because this is a bhava raga, arupa raga. Really, dosa also support by loba always. Why you dosa? Why you angry? Because the loba always support. Some people stealing, you are thin, you are angry. When you have attachment, you are thin. Always loba support to dosa. Understand my meaning? So behind the dosa always have the loba. There no loba, no dosa. My meaning like that. So that's also explained like that. Behind the dosa always we have the kamichanda attachment. No? Some people destroy my info, I'm angry a lot. Why he destroy my kuti like that? My brain like that. So behind the dosa always has loba. Okay, translator, I will explain. Yeah. Ya, jadi loba itu sebenarnya lebih kuat daripada dosa ya, karena saya sudah menjelaskan dosa itu sebenarnya didukung oleh loba, makanya dosa bisa muncul. Maka dari itu dosa itu lebih
cepat dihilangkan. Jadi ketika anagami sudah hilang dosanya itu apa kebenciannya itu. Jadi kenapa seperti itu? Contohnya misalkan kita marah sama seseorang. Kenapa kita bisa marah seseorang? Karena misalkan dia menghancurkan atau mencuri barang kita gitu ya, makanya kita marah. Nah ini kan dikarenakan kita melekat sama barang yang dicuri itu. Ini adalah lobha. Jadi makanya lobha ini mendukung munculnya dosa gitu. Maka dari itu dosa ini bisa dihilangkan terlebih dahulu. Lalu lobha yang dimiliki oleh seorang anagami itu adalah rupa raga dan arupa raga, yaitu keinginan untuk terlahir di alam Brahma rupa dan keinginan untuk terlahir di alam arupa Brahma. Ini adalah lobha yang halus ya. So there are 10 kilesa like that. No? No, 10 kilesa. No? 10 kilesa at that time, no? Ditthi and Vichikicca removed by Sotapatti Mega. No? Okay, this is the first mega remove. Ya ini ada 10 kilesa, 10 kekotoran batin ya. Jadi dua yang pertama yang dihilangkan ketika seseorang mencapai sotapanna adalah ditthi dan wicikicca, pandangan salah dan keraguan-raguan. No, and also Lobha Dosa Moha, which can produce apaya, also can reduce. Lobha Dosa Moha to reduce Sotapatti Mega. No? San Lobha Dosa Moha stay has. Ya, selain itu, ketika seseorang mencapai sotapanna, mereka itu sudah mengurangi kadar loba, dosa, dan mohanya itu, sehingga walaupun mereka masih memiliki loba, dosa, dan moha, tetapi kesadaran loba, dosa, dan moha mereka itu sudah tidak kuat lagi. Mereka sudah tidak bisa menghasilkan kelahiran di alam rendah. So after that, no, Sakadagami Mega cannot remove anything, but can reduce kilesa. Anagami Mega remove the dosa. Ya, lalu selanjutnya ketika seseorang mencapai tingkat kesucian yang selanjutnya yaitu sakadagami, dia tidak menghilangkan secara total kilesa manapun. Dia hanya mengurangi kilesa loba, dosa, dan moha. Ketika seseorang itu mencapai anagami, baru dia bisa menghilangkan secara total kilesa dosa atau kebencian. At that time, no, supporting kamichanda loba also remove at that time. Anagami Mega. Kamaraga. Nah, ketika seorang mencapai anagami kan dia dosa atau kebenciannya sudah hilang. Nah, dia juga sebenarnya ada lobha yang berkurang, yang dihilangkan salah satu bagiannya saja ya, belum secara total, yaitu adalah kamacanda ataupun kamaraga. Ini adalah nafsu keinginan indrawi. So now the many quarrel fighting in the war. So because of the dosa, behind the dosa they have the kamichanda, kamaraga. No, the attachment, their property, their country. No, at the time they have each other have the angry. No? Therefore, behind the dosa, all has a kamichanda. Ya, maka dari itu saya mengatakan di zaman sekarang misalkan banyak persaingan atau peperangan antar negara ataupun antar perusahaan itu kenapa misalkan mereka berperang karena dosa kan, karena kebencian, membenci. Kenapa mereka membenci? Karena ya didasari oleh kemelekatan mereka, loba mereka terhadap properti mereka, terhadap apa yang mereka miliki gitu ya. Maka dari itu loba ataupun kamacanda ataupun kamaraga ini keinginan indrawi ini dia mensupport adanya dosa atau kebencian. And then they stay there, Bhavaraga. Therefore, Anagami can go there Brahma war, Brahma life. They have Bhavaraga. Ya, tapi karena anagami belum menghilangkan secara total nafsunya, yang tadi kan kamacanda sudah selesai, tapi masih ada bawaraga atau keinginan untuk terlahir lagi. Ini keinginan yang halus ya, makanya anagami ini masih bisa terlahir lagi di alam Brahma. So at that time, Bhavaraga, Moha, Mana, Thina, Udeja, Aharikanada, all removed by only Arhata Mega. Ya, setelah itu, ketika seseorang mencapai tingkat kesucian arahat, barulah semua kilesa ini bisa dihilangkan. Kilesa yang sisanya itu bisa dihilangkan, yaitu lobha secara total, moha secara total, mana atau kesombongan secara total, thina, udaca, ahirika, anotapa secara total. Ini ketika seseorang mencapai tingkat kesucian arahat. So under the dosa also have
jealous and stingy also has asa material also under the dosa. Ya, di bawah dosa ataupun kebencian sebenarnya terkandung isa dan macaria, yaitu rasa iri dan rasa pelit atau dengki ya. Yeah. So nowadays each other jealousy, envy, no, and also cannot share no all the success to other. No, all technology cannot share to other like nowadays. So because the under the dosa group like that. Ya, maka dari itu karena isa dan macaria tadi ya, apa rasa iri dan pelit itu adalah termasuk dalam grup dosa atau kebencian, maka dari itu kadang di zaman sekarang itu orang pelit ya, maksudnya pelit dan juga selalu iri dengan kesuksesan orang lain, tidak mau berbagi kesuksesannya sendiri dengan orang lain. Ini termasuk pikiran dosa atau kebencian. Yeah. Stingy also no under the dosa. Some people say stingy is a no loba like that. No. Stingy is a no not happy other people like me like that. So cannot share like that. No? So I already the pass exam. He doesn't want other people pass exam like that. Such kind of mind called stingy. It's a dosa mind, not loba. No. Ya, beberapa orang mengatakan bahwa pikiran pelit itu dikategorikan sebagai pikiran keserakahan ya. Tapi sebenarnya saya mengatakan lebih tepat dimasukkan ke dalam pikiran kebencian ya. Karena sebenarnya ketika seseorang itu pelit, yang muncul adalah perasaan tidak menyenangkan. Dia tidak suka ketika orang lain itu mempunyai apa yang dia punya gitu. Dia tidak ingin orang lain mempunyai apa yang dia punya. Jadi misalkan seorang lulus ujian, maka dia tidak ingin orang lain juga nilainya sama bagusnya sama dia, misalkan seperti itu. Nah ini karena perasaannya tidak menyenangkan, makanya dia masuk ke dalam grup dosa. Yeah. In the monastery, although I also want to stay single room. Not happy other people stay single room. This also called stingy. Ya, misalkan juga contohnya lain di wihara ya atau di pusat meditasi mungkin ada beberapa orang yang punya kamarnya kamar sendiri gitu ya. Lalu dia juga tidak ingin orang lain punya kamar sendiri gitu. Jadi mereka pengennya orang lain tuh ya kamarnya berdua atau bertiga gitu. Jadi hanya ingin dia sendiri yang kamarnya satu orang saja. So therefore we are meditating to remove all kilesa now. Ya, jadi kita sekarang bermeditasi adalah tujuannya untuk menghilangkan semua kilesa. So if not meditate, always this kilesa coming in your mind. Ya, kalau kita tidak bermeditasi, maka semua kilesa ini akan lebih mudah untuk muncul dalam pikiran kita. So therefore we also have used many weapons, not only anapana. Sometimes Buddha Nusati meditation, no, always develop the Buddha quality. Sometimes sending metta bhavana. Sometimes asubha bhavana also. Sometimes mananusati. Always refer your old debt. No, and that can reduce the kilesa slowly. No, so this called the reducing kilesa. One day we can remove all kilesa using the weapons. Ya, jadi maka dari itu untuk menghilangkan semua kilesa ini ya kita butuh banyak senjata ya. Makanya kita kan sudah belajar meditasi selain anapana itu ada meditasi Buddha Nusati, merenungkan terhadap kualitas Buddha ataupun meditasi metta cinta kasih. Kadang juga harus menggunakan senjata asuba nusati ya Pak. Asubasanya, maksudnya perenungan terhadap menjijikan, atau juga kadang juga harus merenungkan kematian, maranusati gitu ya. Jadi dengan menggunakan 5 senjata ini, dengan banyak senjata ini, ya semoga kita suatu saat bisa menghancurkan semua kilesa kita. Yeah. If not meditate, even meditation teacher also may disrobe because the kilesa. Ya, jadi kalau kita lengah dan tidak bermeditasi, maka bahkan seorang guru meditasi pun bisa muncul kilesanya ini sampai dia ingin lepas jubah gitu ya. Ini bisa. Okay, today na idame punya asawakaya wa idame punya nibbana sapacayo tu
Mama punya bagan sabah satana bajimi. Desa me sama punya bagan levandu.